Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa berada dalam majelis yang mulia untuk melanjutkan kembali bahasan kita dari pembahasan kitab karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yaitu kitab Umdatul Ahkam yang berisi hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum yang diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kali ini kita masuk dalam pembahasan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya kita bahas tentang masalah menjadi imam. Kalau kita mempelajari sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti yang diinginkan dari sini kita mengikuti cara ibadah yang sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajarkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian itu melihat aku itu salat. Juga ini karena kita menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai uswah, sebagai uswatun hasanah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan uswatun hasanah, suri tauladan, berarti sudah sepatutnya cara sholat yang beliau lakukan juga kita senantiasa mencontohnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW, contoh uswah yang baik bagi siapa saja yang yarju, yang berharap untuk berjumpa dengan Allah dan hari akhir, dan dia mengingat Allah dengan mengingat yang banyak. Maka disebutkan dalam ayat ini Al-Ahzab ayat 21, Rasulullah SAW itu sebagai uswah, sebagai contoh bagi kita. Maka ibadah-ibadah kita berusaha untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan melihat hadis pertama yang membicarakan masalah ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika bertakbir untuk salat, sakata hunaihatan. Sakata hunaihatan. Setelah takbir untuk salat, mau masuk baca surat, Nabi SAW diam sejenak. Jadi tidak langsung membaca surat, tidak langsung membaca surat. Namun Nabi SAW itu diam sejenak. Qabla ayyaqra'a. Sebelum Nabi SAW itu membaca surat. Sebelum Nabi SAW itu membaca surat. Kemudian aku, yaitu Abu Hurairah, itu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Ayah dan ibuku sebagai jaminannya.
Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraati ma taqul? Wahai Rasul, tadi engkau diam antara takbir sampai membaca surat. Terus ketika diam tadi engkau itu membaca apa wahai Rasulullah? Wahai Rasulullah, engkau itu membaca apa di waktu diam tadi? Kemudian Nabi SAW ketika ditanya, beliau menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksilni min khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Maka dijawab oleh Rasul saat takbir sampai membaca surat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca doa iftitah atau penyebutan yang tepat doa istiftah. Ya, penyebutan yang tepat doa istiftah. Namun kita biasanya menyebut dengan doa iftitah. Nah, berarti faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, salat itu dimulai dengan takbir yang kita sebut dengan takbiratul ihram. Salat itu dimulai dengan takbir yang kita sebut dengan takbiratul ihram. Maksud takbiratul ihram, setelah kita takbir Allahu Akbar, maka hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam salat tidak boleh dilakukan. Boleh atau tidak salat kita ngobrol? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Di luar sholat boleh ngobrol nggak? Boleh. Di luar sholat kita boleh guyon, boleh tertawa. Kita boleh tertawa ketika itu. Keluar suara kita itu tertawa. Boleh nggak seperti ini dilakukan dalam sholat? Tidak boleh. Maka yang kita maksud dengan takbiratul ihram, kalau sudah takbir, maka yang dibolehkan dalam sholat cuma perkara sholat saja. Yang dilarang-larang tidak boleh. Nanti setelah kita itu takbir, sebelum takbiratul ihram masih boleh tertawa, masih boleh guyon, masih boleh seperti itu. Namun kalau sudah masuk dalam sholat, tidak boleh lagi ada hal yang dapat membatalkan sholat kita. Itu namanya takbiratul ihram. Kemudian faedah yang kedua, antara takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah, antara takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah dianjurkan membaca doa istiftah. Dianjurkan membaca doa istiftah. Kalau dari hadis tadi, istiftahnya keras, lirih, atau keras? Tadi dari hadis ini kita simpulkan doa istiftahnya itu keras, dibaca seperti kita baca surat, seperti kita baca Al-Fatihah, ataukah cuma dibaca lirih? Lirih, alias dibaca sir. Maka kesimpulannya, antara takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah, kita itu membaca doa istiftah dan membacanya sir atau lirih. Karena dikatakan dalam hadis sakata hunaihatan, Nabi SAW itu diam sejenak, diam sebentar. Berarti karena ada tanda beliau diam, oh berarti doa istiftah yang beliau baca itu beliau baca lirih. Namun minimal membaca itu bibir harus bergerak, nggak boleh cuma di batin, nggak boleh cuma mingkem saja, tapi nggak baca apa-apa, nggak boleh. Harus minimal mulutnya itu bergerak. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan ulama yang lainnya yang namanya membaca, yaitu membaca Al-Fatihah termasuk membaca istiftah walaupun sir, minimal itu mulutnya bergerak. Kemudian faedah yang ketiga,
Kalau di sini kita mulai sholat, ingat ya, doa istiftah di sini isinya ini adalah meminta pada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, supaya dijauhkan dari dosa. Ya, intinya di sini supaya dijauhkan dari dosa dan dibersihkan dari berbagai macam dosa. Nah, ini menunjukkan faedah yang ketiga, doa itu sangat kita butuhkan. Kita itu sangat muftakir lid doa. Kita sangat butuh sekali pada doa. Karena Nabi SAW sendiri dalam sholatnya tadi saat doa istiftah, Nabi SAW itu membaca doa. Berarti doa itu penting. Kita butuh dengan doa. Maka sampai Nabi SAW tidak lepas dari sholatnya itu membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya, yang isinya adalah meminta pada Allah supaya dibersihkan dari dosa, dijauhkan dari dosa sejauh-jauhnya. Kemudian faedah lagi yang keempat, hadis ini menunjukkan para sahabat semangat cari ilmu. Dan cari ilmunya di sini dengan bertanya. Cari ilmu di sini dengan bertanya. Tanda bahwasanya ya, mereka itu butuh terus untuk belajar. Para sahabat itu butuh terus untuk belajar. Maka tanda kalau kita itu jadi orang serius itu dalam belajar, termasuk menuntut ilmu agama, di antara tandanya itu rajin bertanya. Ada permasalahan yang sulit, ada permasalahan yang kita ini punya kebingungan ketika kita itu melakukan ibadah. Maka baiknya itu ditanya. Ini cara sholat seperti ini bagaimana? Sebagaimana para sahabat ini bertanya pada Rasul, wahai Rasul, tadi kan engkau diam sebentar. Diamnya tadi baca apa? Berarti para sahabat itu sangat ingin sekali untuk bertanya. Di samping kita itu bisa mendapatkan ilmu, di samping dengan bertanya tadi, yang jelas berilmu atau mendapatkan ilmu itu mesti dengan berguru. Berguru kepada ahli ilmu. Jadi berguru langsung, ya, tidak cukup dengan baca buku hanya otodidak saja. Berada dalam majelis ilmu, belajar langsung dari para ulama, ya, atau lewat guru-guru yang terpercaya, ini akan membuahkan ilmu yang lebih berhasil dibandingkan dengan orang itu cuma baca buku jadi kutu buku. Ya, namun memang membaca juga penting. Namun tetap harus ada tuntunan atau panduan dari seorang guru. Ya, baca itu penting sehingga harus, namun tetap harus memperhatikan panduan dari seorang guru. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kita lihat dalam hadis ini Abu Hurairah sangat santun sekali dalam bertanya pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Hurairah itu sangat santun sekali pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanyanya pakai adab. Ya, bertanyanya itu pakai adab, pakai aturan. Tanya, dia tidak tanya langsung, namun dia pakai kalimat selingan dulu. Wahai Rasul, tadi kan engkau diam. Tadi yang dibaca itu apa? Dia tidak langsung tanya, wahai Rasul, tadi kamu baca apa? Namun dia pakai pengantar terlebih dahulu. Tanda bahwasanya kalau bertanya itu butuh adab, butuh aturan. Sama ketika mau bertanya langsung dalam majelis atau bertanya itu lewat SMS, lewat telepon, itu butuh ada adab-adab yang mesti diperhatikan. Sekarang kita lihat hadis yang kedua, yaitu hadis saking Aisyah radhiyallahu anha. Masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bitakbir wal qiraah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membuka salatnya dengan takbir dan qiraah dan membaca surat. Dan Nabi SAW memulainya membaca surat ini wal qiraata bi
alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi SAW memulai membaca suratnya itu dimulai surat Al-Fatihah langsung dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Dan Nabi SAW ketika beliau itu ingin ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkannya, akan tapi melakukan di antara keduanya. Jadi Nabi SAW ketika ruku, ini berdiri, ruku, Allahu Akbar. Rukunya ini tidak terlalu turun, tidak juga terlalu tinggi. Namun di antara turun dan tinggi seperti ini, berarti tengah-tengah, dibuat lurus. Kemudian wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Rasulullah SAW jika bangkit dari ruku', rafa'a ra'sahu, Nabi SAW bangkitnya itu ngangkat kepalanya dari ruku', beliau tidaklah sujud sampai badannya berdiri tegak terlebih dahulu. Ini posisi saat i'tidal. Bangkit dari ruku, posisinya itu lurus. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Dan Rasulullah SAW tidaklah mengangkat kepalanya dari sujud ya sampai ketika dia itu duduk, dia dalam keadaan lurus duduknya ketika bangkit dari sujud. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyah. Dan setiap 2 rakaat itu ada tahiyat. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Dan Aisyah mengatakan Rasulullah SAW itu melakukan iftirash saat duduk tahiyat tadi, yaitu beliau yafrishu rijlahul yusra. Beliau menekuk kakinya yang kiri, wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan kakinya yang kanan. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan Rasulullah SAW itu melarang dari duduknya setan. Ya, melarang dari duduknya setan. Wa yanha ay yaftarisha ar-rajulu zira'aihi iftirasy syabi'. Yaitu Rasulullah SAW itu melarang seperti duduknya setan, yaitu melarang seorang laki-laki menghamparkan kedua sisi kakinya sebagaimana binatang buas menghamparkannya. Jadi kakinya itu kalau kita duduk, yang satu itu tegak, namun ini dua-duanya dibuka. Kanannya itu dibuka keluar, kirinya juga dibuka keluar. Ya, kanannya dibuka keluar, kirinya juga dibuka keluar. Ini dikatakan cara duduk yang uqbatis syaitan, cara duduknya setan. Wa kana yakhtimus shalah bitaslim. Dan Nabi SAW itu mengakhiri sholatnya dengan salam. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, Nabi SAW membuka sholatnya dengan takbir, sama seperti disebutkan dalam hadis sebelumnya dari Abu Hurairah. Nabi SAW itu membuka sholatnya dengan takbir. Kemudian faedah yang kedua, untuk memulai membaca surat dalam sholat, untuk memulai membaca surat dalam sholat dimulai dengan surat Al-Fatihah. Ya, dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, surat Al-Fatihah dikeraskan dengan memulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin.
Di sini tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti kalau kita memulai sholat, mulai dengan cara seperti itu juga. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahimnya, ini perselisihan di antara para ulama. Ada perselisihan, pendapat yang paling tepat Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dijaharkan, namun langsung masuk pada Alhamdulillah yang dijaharkan. Sedangkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim cukup sir, cukup suaranya itu sir atau lirih, tidak dikeraskan. Dalilnya ini karena dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah memulai membaca surat mulainya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan atau tidak di sini membaca surat pendek atau membaca surat setelah Al-Fatihah? Disebut atau tidak di sini? Disebut enggak tadi? Disebut atau tidak? Yang di belakang coba itu, 2 orang itu ya. 1, 2. Coba. Jadi dalam hadis disebutkan enggak? Ya tadi biar sadar. Tadi disebutkan enggak baca setelah Alhamdulillahirabbil alamin, setelah itu baca surat yang lainnya, disebutkan atau tidak? Tidak. Berarti faedah yang berikutnya, setelah surat Al-Fatihah disunahkan membaca surat lain. Disunahkan baca surat lain. Namun hukumnya sunnah. Namun hukumnya sunnah. Yang masuk dalam rukunnya itu cuma surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat. Kan dalam hadis yang lainnya juga Nabi SAW katakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali yang dalam pembahasan yang para ulama bahas, kalau ya kita itu berada jadi makmum, maka makmum menurut sebagian ulama cukup menjadikan bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Namun kalau sholat sendirian, maka Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat. Pertanyaannya, boleh nggak ketika sholat saya tidak membaca Al-Fatihah, ganti dengan Al-Ikhlas dibaca 3 kali? Bukankah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran? Nabi SAW itu menyebut surat Al-Ikhlas itu sulusul Quran. Berarti kalau dibaca 3 kali sudah sama dengan Al-Quran. Boleh nggak ketika itu tidak baca Al-Fatihah, cuma baca Al-Ikhlas 3 kali, terus ruku? Salatnya sah atau tidak? Coba siapa yang bisa jawab? Salatnya sah atau tidak? Alasannya apa? Salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Saya baca Al-Ikhlas 3 kali. Sama dengan seisi Quran kan? 3 kali loh. Alasannya karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Yang lainnya ada? Yang lainnya? Ada jawaban yang lain? Yang belakang? Yang pakai baju merah? Yang baju hijau? Jawabannya betul. Karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Kalau meninggalkan rukun sholat, berarti sholatnya jadi tidak sah. Tidak bisa diganti dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Karena yang dimaksudkan Al-Ikhlas sulusul Quran, Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, maksudnya adalah kandungannya, bukan dibaca 3 kali langsung sama dengan seisi Al-Quran.
Kemudian faedah yang lainnya lagi, kalau kita lihat dari hadis ini, ketika ruku badan tidak terlalu membungkuk dan tidak terlalu naik. Ketika ruku badan tidak terlalu membungkuk dan juga tidak terlalu naik. Namun keadaannya tengah-tengah, berarti dibuat lurus. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan setelah ruku kita bangkit, badan dalam keadaan lurus dulu baru sujud. Badan dalam keadaan lurus dulu baru sujud. Enggak boleh ini baru ruku, ya, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ini belum lurus nggih? Ini belum lurus, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ini tidak dibolehkan karena badannya harus lurus. Alias mesti ada tumak nina, yaitu minimal badannya tadi lurus dulu baru turun sujud. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ketika bangkit dari sujud, yaitu duduk antara dua sujud, tumak ninanya adalah dengan duduk dalam keadaan badannya lurus. Tumak ninanya adalah dengan duduk dalam keadaan badannya itu lurus. Kemudian faedah yang lainnya lagi, setiap 2 rakaat itu ada tahiyat. Setiap 2 rakaat itu ada tahiyat. Berarti kalau kita sampai ke rakaat kedua, tahiyat dulu, tahiyat awal. Kalau sholatnya 3 rakaat, berarti rakaat ketiga nanti tahiyat akhir. Kalau sholatnya 4 rakaat, berarti tiap 2 rakaat itu ada tahiyat. Berarti ketika rakaat yang keempat, duduk tahiyat lagi. Setiap 2 rakaat itu ada duduk tahiyat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, cara duduk tahiyat yaitu dengan duduk iftirash. Dalam hadis ini dijelaskan dengan duduk iftirash. Duduk iftirash itu bagaimana? Ada 2 macam duduk ya dalam sholat. Ada yang dikenal dengan duduk iftirash dan ada yang dikenal dengan duduk tawarruk. Ada duduk iftirash dan ada duduk tawarruk. Kalau duduk iftirash, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Coba, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Ya. Kemudian kalau duduk tawarruk, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Lalu bokongnya itu yang berada di tanah. Coba duduk tawarruk. Oke. Duduk tawarruk seperti itu. Jadi ada duduk apa tadi yang pertama? Iftirash, seperti kita berada pada tahiyat awal. Kemudian ada duduk tawarruk, seperti kita berada pada tahiyat akhir. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ada cara duduk yang dilarang dalam sholat. Ada cara duduk yang dilarang dalam sholat. Yang disebut di sini uqba asyaiton, yaitu kakinya dibentangkan ke tanah, 2 kaki kanan dan kiri dibentangkan ke tanah. Jadi bukan ditegakkan. Ada yang bisa kasih contoh? Apa yang dimaksud dengan uqba syaiton di sini? Cara duduknya bagaimana? Kaki kanan dan kirinya keluar. Coba. Ini tidak boleh. Cara duduk seperti itu tidak boleh. Ya,
kanan dan kirinya itu keluar. Itu namanya tadi apa? Uqbah syaitan. Tidak boleh cara duduk itu ada dalam sholat. Ini dikatakan cara duduk iftirasyas sab'i, yaitu cara duduknya binatang buas. Binatang buas seperti itu berarti kita sebagai manusia tidak boleh mengikuti perilaku atau cara duduknya binatang buas. Kemudian faedah yang lainnya lagi, sholat itu ditutup dengan salam. Ya, sholat itu ditutup dengan salam. Jadi dengan niat sendiri tidak cukup. Kalau kita sudah selesai tahiyat nih, mau selesai, wah ini ada urusan ini mau selesainya bagaimana? Salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita ucapkan salam dulu, baru sholatnya dianggap selesai. Namun yang masuk rukun di sini adalah salam yang pertama. Adalah salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Yang masuk rukun ini adalah salam yang pertama. Dan ucapannya adalah assalamualaikum warahmatullah. Ada tambahan wabarakatuh, namun riwayatnya itu dhaif, riwayatnya itu lemah. Jadi cukup sampai kita membaca assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Ini bukan sedang mengucapkan salam untuk di luar sholat. Kalau bertemu orang, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Namun kalau ini di dalam sholat, ketika ingin mengucapkan salam, ketika tahiyat akhir, yang kita ucapkan adalah assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri juga demikian. Nah sekarang pertanyaannya, ada yang nahan kentut di dalam sholat atau nahan buang air dalam sholat. Hukumnya apa? Sholatnya batal atau tidak? Tidak batal, ya. Namun hukumnya makruh. Sekarang kalau dia di dalam sholat nahan kentut, kemudian sampai di rakaat terakhir sedang tahiyat. Ini kentutnya belum keluar loh. Lalu ketika ucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, langsung keluar anginnya. Setelah salam pertama, lalu dia ucapkan lagi assalamualaikum warahmatullah. Salatnya batal atau tidak? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Kenapa tidak batal? Coba ngacung. Kenapa tidak batal? Karena yang wajib adalah salam pertama. Berarti kalau dia setelah salam pertama itu baru kentut, berarti sholatnya tetap sah. Berarti selamat ya kan tadi? Iya selamat. Namun kalau kentutnya itu sebelum salam, wis rampung tahiyat namun belum salam, ya sudah terlanjur keluar, berarti harus ulangi wudhu, kemudian ulangi sholatnya lagi dari awal. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas, hadis yang ketiga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibai idza iftataha as-shalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat kedua tangannya hazwa, sejajar pundaknya. Nabi SAW itu mengangkat kedua tangannya sejajar pundaknya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu iftataha shalah, memulai sholat, berarti takbiratul ihram. Berarti ketika kita takbiratul ihram ucapkan Allahu Akbar dan tangan itu sejajar pundak. Kalau sejajar pundak berarti nggak turun di bawah pundak, nggak juga di bawah, ya. Namun sejajar pundak minimalnya. Wa idza kabbara lirruku',
beliau juga bertakbir ketika, yaitu beliau mengangkat tangan ketika ingin takbir saat rukuk. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma. Juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuk, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Kadzalik, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu. Wa qala, lalu beliau ketika bangkit dari rukuk itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan ketika turun sujud. Maka kesimpulannya dari hadis Abdullah bin Umar, mengangkat tangan dalam sholat itu ada pada 4 keadaan. Ini ditambah lagi satu hadis yang lain. Mengangkat tangan dalam sholat itu ada pada 4 keadaan. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang pertama, takbiratul ihram. Itu saat memulai sholat. Yang kedua, mengangkat tangan itu ketika turun rukuk. Ketika turun rukuk. Yang ketiga, mengangkat tangannya lagi di sini ketika bangkit dari rukuk. Ketika bangkit dari rukuk. Di mana di sini disebutkan bangkit dari rukuknya juga sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, ini dari hadis yang lain, ketika bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Itu ketika bangkit dari rakaat kedua saat tahiyat awal, bangkit ke rakaat ketiga. Itu juga mengangkat tangan. Coba diulang. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua, ketika turun rukuk. Yang ketiga, bangkit dari rukuk. Yang keempat, bangkit dari rakaat kedua, tahiyat awal ke rakaat ketiga. Sedangkan yang tidak angkat tangan di sini ketika turun sujud. Sekarang kesimpulannya, kaidah ringkasnya. Kaidah ringkasnya, kapan mengangkat tangan di dalam sholat? Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Kafi. Kapan kita mengangkat tangan di dalam sholat? Ini kalimat ringkasnya, kaidahnya adalah mengangkat tangan itu ada ketika bukan turun sujud dan bukan bangkit dari sujud. Mengangkat tangan itu ada ketika bukan turun sujud dan bukan bangkit dari sujud. Saya turun rukuk sekarang, Allahu Akbar, angkat tangan enggak dulu? Saya turun rukuk, angkat tangan enggak? Angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Karena bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Sekarang saya turun sujud, angkat tangan atau tidak? Tidak. Saya bangkit duduk antara dua sujud, angkat tangan atau tidak? Lagi duduk angkat tangan gini? Tidak. Kenapa? Karena lagi bangkit dari sujud. Duduk tahiyat awal, bangkit ke rakaat ketiga, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan atau tidak? Angkat tangan karena bukan bangkit dari sujud, ya, namun bangkitnya itu dari tahiyat awal, sehingga tetap angkat tangan. Diterapkan lagi untuk yang lainnya. Kalau kita sholat jenazah, ada berapa kali takbir? Berapa kali takbir? 4. Setelah takbir pertama baca? Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, selawat. Setelah takbir ketiga, doa. Setelah takbir keempat,
doa kemudian salam. Nah sekarang pakai kaidah tadi, perlu angkat tangan atau tidak setiap takbir? Kenapa? Karena bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud, karena keadaannya semuanya berdiri. Saat kita sholat id, sholatnya 2 rakaat, ada namanya takbir zawaid, takbir tambahan. Ya, kita takbir dulu pertama, Allahu Akbar. Mau baca surat, ada takbir dulu 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar, terus sampai itu 7. Sekarang takbir zawaid tadi perlu angkat tangan atau tidak? Kenapa? Karena bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Maka kaidahnya menjawab semua bentuk takbir dalam sholat. Kapan kita mengangkat tangan ataukah tidak? Sudah? Baik, itu selesai saking hadis Ibnu Umar, 3 hadis yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Baik. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh bertanya langsung. Silakan bagi yang mau bertanya, tulis secara langsung dan biasanya penjelasan akhir diskusi yang mana. Pak Ustaz, yang ingin kami tanyakan, kalau kita jadi imam, kebetulan tiba-tiba di tengah kita tahan kentut, itu sebaiknya gimana? Kalau mau batalkan lebih bagus, langsung ke belakang, ya, langsung mudah-mudahan sudah keluar. Kalau sudah keluar lebih bagus. Ya, namun kalau dia dalam keadaan wah ini 50-50 keluar nih, keluar nggak, ya berarti masih bisa lanjut. Ya, namun kalau sudah kepepet sekali nggak bisa tahan kemudian keluar, maka baiknya dia langsung batalkan. Kemudian nanti itu keluar, lalu dia berwudu, kemudian melanjutkan sholat lagi. Nanti yang gantikan imam tadi berarti yang berada di belakang imam. Makanya pilih yang di belakang imam itu yang bisa menggantikan posisi imam kalau imam itu bermasalah. Oke, ada lagi? Adik-adik ada? Ditulis coba. Yang di luar boleh tanya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Ya, kami tutup. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjut lagi pada selapan berikutnya pada hari Ahad Pahing insyaallah. Jadi demikian kami sampaikan dan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.